Halo Otoholik, kembali lagi dengan channel favorit kita Elektrindo Mobi yang akan membahas segala sesuatu seputar otomotif. Nah, tema kita kali ini nggak kalah menarik loh. Kita akan ngintip proses pembuatan atau produksi mobil di pabrik Honda, Jepang. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, yuk klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya, biar kamu jadi orang pertama yang dapat notifikasi video terbaru dari kita. Oke Otoholik, mobil tentunya bukan sesuatu yang baru ya untuk kita semua. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, per 2019 lalu populasi kendaraan di seluruh Indonesia naik hingga lebih dari 133 juta unit. Terhitung sejak tahun 2017, persentase kenaikan jumlah kendaraan mencapai sekitar 5%. Untuk mobil sendiri, menurut data dari Gaikindo, penjualan retail ke konsumen mencapai 1 juta lebih unit. Sementara untuk sepeda motor mencapai 6 juta unit. Walau di tahun 2020 lalu penjualan dari keduanya menurun, akan tetapi tentu populasi kendaraan tetap meningkat. Mungkin itu juga salah satu penyebab ya, kemacetan ada di mana-mana, secara populasi kendaraannya makin meningkat kok. Sebagai kendaraan yang cukup diminati di Indonesia, banyak perusahaan mobil yang berlomba-lomba untuk memproduksi mobil dengan desain dan juga fitur yang semakin canggih. Selain itu, untuk proses produksinya sendiri juga tidak sembarangan loh. Termasuk Honda, salah satu produsen kendaraan asli Jepang yang menggunakan robot saat proses produksi berlangsung. Penasaran nggak seperti apa sih proses pembuatan mobil di pabrik Honda? Check it out! Produksi mobil Honda di pabriknya yang berlokasi di Jepang dilakukan dengan menggunakan robot-robot canggih. Gulungan plat besi semua dimasukkan ke dalam mesin robot raksasa yang berukuran sangat luas, yaitu sekitar 200 x 120 meter persegi. Gulungan plat besi itu kemudian dipotong sesuai dengan kebutuhan, lalu dipres untuk membentuk sesuai dengan desain yang diinginkan. Sebagian besar prosesnya memang dilakukan sama robot ya. Setelah semua bahan selesai dipotong dan dipres, mereka akan mulai membuat rangka mobil dengan teknik pengelasan yang tentunya dilakukan juga oleh robot atau mesin pengelas. Listrik disuplai dari senjata las untuk menghubungkan rangka mobil dengan merakit panel dalam yang merupakan bagian dalam dari seluruh kendaraan. Rangka mobil menjadi lebih kuat dan juga lebih ringan pada waktu yang bersamaan. Dengan menggunakan mesin las, panel luar dihubungkan ke bagian luar dari rangka dalam. Selanjutnya kita masuk ke proses pengelasan pintu. Di sini pintu juga dilas di mesin dan juga dirakit untuk melengkapi rangka mobil. Setelah selesai, kemudian hasil pengelasan tersebut akan dicek terlebih dahulu. Mereka memastikan bahwa semuanya terlas dengan baik dan juga sesuai dengan desain yang diinginkan. Setelah lolos dari pengecekan, kemudian rangka mobil tersebut akan direndam ke dalam sebuah kolam yang berisi cat elektro yang diendapkan, sehingga nantinya rangka mobil tersebut akan tercat secara merata. Tahap selanjutnya adalah paint sealer. Ini adalah tahap di mana sealant diaplikasikan ke lapisan plat besi dan celah antara counter atas. Hal ini dilakukan untuk mencegah air dan debu dari luar yang masuk dan mencegah terjadinya karat. Tahap selanjutnya yaitu proses pengecatan. Robot akan mengaplikasikan cat dengan beberapa level atau beberapa tahap pengecatan. Mulai dari paint middle, paint overcoat, dan tahap varnish. Setelah semuanya selesai, maka kita akan masuk ke dalam tahap inspeksi. Di sini nantinya akan dicek lagi jika ada penyimpangan atau sesuatu cat yang tidak sesuai. Mesin penggosok digunakan untuk memoles catnya lagi sehingga hasilnya sempurna.
Lalu kita akan masuk ke proses pembuatan mesin. Yang pertama yaitu pengecoran. Aluminium cair dituangkan ke dalam cetakan dan part-part mesin mulai diproduksi. Lalu ke tahap proses blok mesin yaitu karburasi, di mana part-part mesin tersebut dipanaskan dengan suhu tinggi dan dikarburasi. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap treatment pemanasan poros engkol atau yang disebut dengan crankshaft. Semua part mesin akan melalui inspeksi laboratorium. Jika hasilnya oke, maka akan dilakukan perakitan akhir mesin atau final engine assembling. Proses perakitan mesin mobil ini tidak hanya dilakukan oleh robot ya, tapi juga ada tenaga manusia yang ikut andil di dalamnya. Contohnya untuk pemasangan bagian mesin ini. Kita kembali dulu nih ke bagian bodi mobil. Semua bagian mobil dirakit termasuk dengan dashboard yang juga melalui proses painting. Proses ini juga dilakukan dengan kolaborasi dari robot dan juga tenaga manusia ya. Lalu ini adalah proses penempelan dan pemasangan kaca pada mobil. Robot akan mengaplikasikan sealer di bagian tepi kaca mobil, kemudian menempelnya, lalu mengangkatnya dan ditempelkan ke bagian kaca depan mobil seperti ini. Dengan bantuan sensor, dia akan menempelkan secara presisi di bagian depan mobil. Proses selanjutnya yaitu instalasi mesin, yang nantinya akan dilanjut dengan instalasi kursi, roda, dan juga pemasangan pintu mobil yang tentunya dilakukan juga oleh karyawan dengan bantuan robot pabrik. Setelah mobil siap, maka akan dilakukan pengecekan akhir, inspeksi, kemudian pemeriksaan eksternal dan juga inspeksi internal, serta berbagai pengecekan lain yang nantinya akan dilakukan oleh teknisi. Mobil juga akan diuji di bagian ini. Proses ini disebut dengan testing stand. Setelah itu akan dilakukan juga inspeksi lampu dan juga inspeksi bagian bawah mobil atau underbody check. Dan yang terakhir adalah jika mobil sudah lolos dari semua tahap tersebut, maka mobil akan masuk ke tahap pengiriman atau dinamakan dengan delivery shipment. Semua mobil yang sudah oke atau siap jual ini akan ditata atau diparkir di sebuah tempat yang luas sampai akhirnya nanti akan didistribusikan ke berbagai tempat. Oke Autoholic, itu tadi proses pembuatan mobil oleh pabrik Honda yang ada di Jepang. Nantikan video menarik kita selanjutnya seputar otomotif. Like video ini dan jangan lupa untuk komen, share, dan juga subscribe, plus nyalain loncengnya ya, biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kita. See you in the next video, bye!